Terima kasih buat teman-teman yang subscribe, like, dan share channel ini. Karena dengan begitu teman-teman ikut mendukung channel ini sampai sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mumpung ada yang nyupiri gitu ya temen nih. Jadi saya banyak pertanyaan di Facebook, di Instagram gitu tentang bagaimana sih Pak mulai bisnis properti tanpa modal gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang ingin terjun ke bisnis properti tapi nggak mau pakai modal gitu ya. Jadi modal cekak lah ya, modal cekak gitu ya. Terus gimana caranya Pak supaya modalnya nggak terlalu besar gitu ya. Nah, hari ini saya akan bahas dulu nih tentang bisnis properti gitu ya. Jadi teman-teman harus mengerti dulu di mana teman-teman masuknya gitu ya, masuk ke bisnis properti. Jadi ada 4 kuadran di bisnis properti teman-teman ya, 4 kuadran di bisnis properti teman-teman. Jadi harus apa ya, harus pahami dulu nih ya. Yang pertama ya, kuadran pertama adalah kuadran broker ya. Kuadran kedua namanya kuadran flipper. Kuadran ketiga namanya kuadran developer. Kuadran keempat namanya kuadran investor ya. Jadi Robert Kiyosaki kan juga ada kuadran ya, ada cash flow kuadran ya. Jadi di properti juga ada cash flow kuadran teman-teman ya. Tapi pertama kita bahas namanya kuadran broker. Nah, kuadran broker ya. Jadi nah di sini teman-teman bisa masuk nih kalau untuk bisnis teman-teman misalnya bisnis properti tanpa modal. Yang pertama teman-teman masuk ke kuadran broker ya. Nah, kuadran broker ini ada 3 teman-teman ya, 3 di kuadran broker itu. Yang pertama orang yang kerja di perusahaan properti ya. Misalnya saya kerja di perusahaan properti gitu ya, di marketing gitu ya, berarti saya masuk ke kuadran namanya broker. Yang kedua itu namanya calo teman-teman ya. Jadi mereka jualan properti tapi nggak punya namanya payung ya. Payungnya seperti apa, kayak ada perusahaan properti kan banyak tuh, ada Era, Raiwet, LG Hawker, Senturi gitu ya. Jadi mereka tidak punya payung, mereka jualan properti ya, tapi nggak punya payung. Yang ketiga ada namanya professional agent. Nah ini teman-teman jadi masuk ke dalam payung bisnis properti. Jadi artinya payung di perusahaan properti teman-teman. Jadi teman-teman punya perusahaan properti lah. Nah gitu ya. Kayak saya kan punya RTK properti gitu teman-teman. Jadi teman-teman masuk punya namanya professional agent. Jadi namanya kuadran di broker gitu ya. Yang kedua teman-teman kalau mau masuk ke bisnis properti ini, jadi sebelum kita bahas yang kedua, masuk ke bisnis properti ini teman-teman itu masuk ke kuadran broker dan itu tanpa modal teman-teman ya. Jadi teman-teman masuk bisnis properti tanpa modal, masuk ke kuadran namanya broker ya. Itu benar-benar tanpa modal. Oke, yang kedua ada kuadran namanya flipper. Kuadran flipper itu apa sih? Kuadran flipper itu flipper itu kan loncat-loncat ya teman-teman. Jadi kalau artinya loncat-loncat. Jadi teman-teman kalau masuk kuadran flipper itu terbagi juga beberapa macam ya, karena itu juga di bisnis properti teman-teman. Ya, ada yang flipper itu adalah gini. Beli, konsepnya beli, jual ya. Jadi teman-teman beli properti ya, tahan, jual. Itu teman-teman masuk ke kuadran bisnis properti. Ya namanya flipper. Yang kedua, beli, renovasi, jual gitu ya. Misalnya beli rumah hantu gitu ya, rumah-rumah yang jelek gitu ya, beli, direnovasi, dibagusin, dijual ya. Itu masuk teman-teman masuk kuadran namanya flipper. Yang ketiga ya, kuadran flipper adalah beli ya sebagai leverage. Leverage itu backup, habis itu jual. Jadi kalau banyak di sini yang masuk kuadran flipper di sini adalah pengusaha. Jadi mereka beli properti ya, punya bisnis, beli properti. Propertinya ini sebagai backup, nanti dilepas teman-teman ya, dijual. Sewaktu-waktu dia jual. Jadi itu masuk ke kuadran namanya flipper ya teman-teman. Nah, yang ketiga kuadran developer. Nah, teman-teman masuk ke kuadran developer namanya. Developer itu kuadran developer apa sih? Ada developer itu terbagi teman-teman, banyak terbagi. Pertama developer namanya developer rumah subsidi. Jadi teman-teman masuk ke developer rumah subsidi ya. Yang kedua developer kelas menengah. Jadi kalau teman-teman melihat townhouse gitu ya,
Yang tidak ada fasum itu teman-teman berarti masuk ke developer kelas menengah. Yang ketiga namanya ada developer real estate. Jadi masuk ke developer namanya developer real estate. Nah, apa sih developer real estate teman-teman ya? Developer real estate itu yang punya fasum, ada kolam renang, ada masjid, ada macam-macam gede, sampai fasilitas umum dia ada. Nah, itu teman-teman masuk ke namanya developer real estate, developer besar lah ya. Nah, teman-teman juga bisa masuk di kuadran tadi. Yang keempat, kuadran keempat ada kuadran investor. Nah, di sini investor ada dua teman-teman jenis investor. Ada investor yang punya tanah, yang kedua investor yang punya uang. Jadi orang punya uang mau terjun ke bisnis properti, tapi nggak ngerti properti. Pokoknya saya mau terjun ke properti, tapi dia punya uang. Nah, ini teman-teman berarti masuk ke kuadran bisnis properti yang kuadran keempat, yaitu investor. Nah, bagaimana kita masuk sekarang di kuadran misalnya flipper ya? Kalau teman-teman masuk ke kuadran flipper, itu berarti teman-teman harus menguasai legalitas, menguasai ilmunya seperti apa gitu ya. Harus tahu tuh detail by detail ya, MOU tentang macam-macamnya, tentang hukum-hukumnya ya, itu belajar karena menguasai dulu. Jadi dia beli menguasai dulu, baru dia lepas gitu ya. Itu masuk ke kuadran namanya flipper. Pakai modal bisa ya, modalnya besar enggak begitu besar, karena banyak misalnya rumah subsidi yang udah lepas dijual banyak ya teman-teman ya. Ada yang harganya murah-murah lah, 70 juta, 80 juta ya. Padahal pasarannya misalnya pasarannya mahal-mahal nih teman-teman. Pasarannya harganya 400 juta, 300 juta. Nah, teman-teman beli rumah yang mau rubuh itu, direnovasi, dijual. Itu teman-teman masuk namanya kuadran flipper ya, teman-teman masuk kuadran flipper. Ini banyak yang terjadi adalah kuadran di sini ya, masuk ke kuadran namanya KPR macet. Jadi kalau KPR macet, ini lelang, kita beli gitu ya, renovasi jual. Kita teman-teman masuk ke kuadran 2 namanya kuadran flipper. Nah, kuadran developer, masuk ke kuadran developer. Bisa nggak ke kuadran developer tanpa modal? Bisa, teman-teman harus pakai modalnya namanya modal ilmu teman-teman. Modal ilmu, modal pengalaman. Teman-teman bisa masuk ke kuadran developer tanpa modal. Dengan syarat teman-teman ya, teman-teman harus menggandeng namanya kuadran keempat, investor. Kuadran yang punya uang ya, pertama. Yang kedua, teman-teman cari kuadran investor yang punya tanah. Kalau teman-teman dapat yang punya uang dan yang punya tanah, teman-teman bisa masuk ke bisnis properti tanpa modal. Syaratnya harus punya banyak pengalaman. Yang kedua, punya ilmunya gitu ya, punya banyak relasi. Teman-teman bisa masuk ke kuadran di situ tanpa modal. Ingat teman-teman ya, tanpa modal. Modalnya cuma satu, bukan uang ya, tapi pengalaman. Nah, di situ kalau teman-teman misalnya masuk ke bisnis properti, teman-teman harus paham tentang detail tadi. Jadi bisa nggak bisnis properti tanpa modal? Bisa teman-teman, bisa banget. Tergantung teman-teman punya ilmunya, punya pengalamannya, dan kapan teman-teman bisa ketemu dengan orang-orang seperti tadi yang saya sebutkan. Oke, begitu dulu hari ini, sambil karena udah mau itu ya, janjian sama temen. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.